Angker dari gergaji sudah siap. Seperti biasanya kita akan melakukan tes pada kolektor ini terjadi hubung singkat atau tidak. Kita tandai dulu awalnya, kemudian kita tes menggunakan avometer. Switchnya kita ditaruh di ohm meter, kemudian cari yang sensitif, kemudian kita cek satu persatu. Jika nanti jarumnya bergerak berarti konslet. Ini ada sedikit yang terhubung, jadi tangan saya tidak menyentuh, kita tandai saja. Ini aman, ini sudah kembali lagi ke tempat semula. Kita coba bersihkan dulu pada pembatasnya. Siapa tahu ada kotor di sini sehingga menimbulkan konsleting. Meskipun sedikit harus kita hilangkan karena sangat berbahaya. Ternyata hanya kotor saja dan ini sudah aman. Kita akan coba membersihkan semuanya. Kita paskan dulu dengan tandanya. Oke, sudah pas. Kemudian pemasangannya seperti ini, atau bisa seperti ini. Jadi punggung alur pada angker ini berada di sela-sela kolektor seperti ini. Nah, jadi atau alur berada di sela-sela kolektor seperti ini. Memang tidak sama dengan bawaannya. Nanti startnya ini juga berbeda. Kita cari start yang paling mudah saja. Setelah itu kita lakukan pengeleman. Karena ini kita tes sudah tidak ada yang konslet, maka kita lakukan pengeleman. Kemudian kita akan menata bagian kaitan dari lamel ini. Barangkali ada yang membengkok dan lain sebagainya. Oke, sudah semua tertata. Selanjutnya kita akan melakukan isolasi pada alurnya sambil kita lihat apakah ada sisa-sisa tembaga yang tertinggal pada kaitan lamel ini.
Kalau sudah tidak ada, selanjutnya kita akan melakukan memberikan isolator pada alur ini. Pertama kali angker ini kami kira adalah gulungan tumpuk. Setelah kami bongkar ternyata bukan gulungan tumpuk. Nah, jadi yang semula tengah-tengahnya dikira di sini, akhirnya pindah ke sebelah kanan dari tanda semula. Oke. Untuk statnya ini cari yang paling mudah dan murah, mudah dan cepat. Oke, kita tandai dulu karena spidolnya nggak ada. Untuk pencarian statnya kita tandai yang ada di tengah punggung alur ini, tengah-tengah. Kemudian baliknya juga kita cari tengah-tengah dengan cara membuka yang sama seperti ini, sehingga kita memperoleh tengah-tengah. Nah, untuk di kolektornya itu lurus punggung alur ini adalah sela-sela dari kaitan kolektor. Kita ambil yang sebelah kiri, nanti arahnya ke kiri, arahnya ke kiri. Jadi dari punggung alur ini yang tengah-tengah kita ambil sebelah kiri, arahnya ke kiri. Seperti itu, kita menggunakan kawat 0,35. Seperti biasa, kawat kita kerik dulu. Beda dengan yang tumpuk, nanti ini full 2 alur separuh atau 2 alur separuh-separuh, kemudian pindah ke sebelahnya seperti langkah gulungan biasanya, tetapi tidak tumpuk. Sudah di kaitan yang kedua, tapi tetap pada alur yang pertama. Untuk satu alur, jadi kita kaitkan sebanyak 2 kali. Ini kalau model yang tidak tumpuk. Kalau model yang tumpuk nanti ada yang setengah. Tetap pada alur yang awal.
Kaitan yang ketiga, pada alur yang kedua. Kaitan yang keempat pada alur yang kedua. Oke, kaitan kelima sekaligus nanti perpindahan alur untuk langkah atau gulungan sesi pertama. Setelah 5 kaitan, kita akan sisihkan dulu, kita berpindah ke sebelahnya. Nah, sebelahnya nanti kita memenuhi dari 3 alur, yang berarti 6 kaitan, 7 kaitan sekaligus untuk berpindahnya. Kira-kira seperti itu. Mari kita laksanakan, kita pindah alur dulu. Caranya tetap sama, kita kerik dulu untuk awalnya. Ini sudah ada tandanya, lurus, pilih yang sebelah kiri, arahnya ke kiri. Kaitan kedua seperti yang awal tadi, tetap pada alur yang pertama. Selesai untuk alur yang pertama, 2 kaitan selesai, yang sekarang mengait yang ketiga. Mengait yang ketiga. Mengait yang ketiga, kemudian alur yang kedua.
Kaitan yang keempat pada alur yang kedua. Selesai alur yang kedua, kemudian berpindah ke kaitan yang kelima. Ini tidak akan kita sisihkan, tetapi kita lanjutkan sampai memenuhi dari alur yang ketiga. Nah, ini berpindah ke alur yang ketiga. Kaitan yang keenam. Alur yang ketiga. Jadi di sini ada dua alur nanti yang sudah sempurna, sudah terisi semuanya, yaitu alur 2 dan 3. Untuk sekarang kaitan yang ketujuh nanti akan kita sisihkan dan kita lanjutkan di sisi yang lain. Karena di sini sudah penuh, kita tidak akan melanjutkan di sebelahnya. Yang terakhir dari sini kita sisihkan ke atas, terus kita kembali lagi ke step awal karena di sini masih kosong. Kita akan memenuhi ini, 2 ini. Setelah 2 ini penuh, kita akan berpindah ke step yang kedua tadi, begitu seterusnya sampai semua terpenuhi. Ketika semua terpenuhi, maka di kaitan lamel ini juga sudah penuh, dan itu tandanya spool angkernya sudah selesai. Itu singkat cerita dari spool angker ini. Proses spool angker gergaji sudah selesai. Sudah kami beri selusuk, kemudian tinggal menjepit yang ada di kolektor ini. Kemudian kita lakukan pengeleman. Hasilnya seperti ini. Memang terlihat kurang begitu bagus, tapi tidak apa-apa. Yang penting semoga besok Semoga besok ketika dipasang tidak ada kendala dan dapat berjalan dengan lancar. Kita lakukan pengeleman.